Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Indra. Kali ini kita akan belajar mengenai satu teks yang di kisi-kisi itu nanti ada di soal esai ya, yaitu sebuah cerita mengenai Pinocchio ya. Pinocchio ini legenda yang sangat sudah familiar bagi kalian, hanya mengingatkan sajalah ya, alur ceritanya dan yang lainnya. Oke, silahkan kalian simak. Nanti di akhir video biasa nanti Pak Indra akan menambahkan beberapa kosakata yang penting, dan silahkan kalian tulis di buku tulis kalian. Oke, Pak Indra ambil cerita ini dari bedtimestories.com ya, bedtimestories.com, dan nanti silahkan kalian bisa lihat juga di situsnya. Di situ banyak sekali cerita dan kalian bisa pelajari cerita-cerita yang lainnya ya. Oke, langsung saja. This is the Pinocchio short story. Inilah cerita singkat dari Pinocchio. Long ago, pada zaman dahulu, an old carpenter named Geppetto carved a puppet in the shape of a boy and named it Pinocchio. Jadi pada zaman dahulu kala, an old carpenter, ada seorang carpenter itu tukang kayu. Ada seorang tukang kayu yang old, yang sudah tua, yang bernama Geppetto. Carve a puppet ya. Dia itu lagi carve. Carve itu artinya memahat. Memahat sebuah puppet. Puppet itu boneka. In the shape of a boy, dalam bentuk seorang laki-laki. And named it Pinocchio, dan menamainya Pinocchio. He wished the boy to be a real one. Dia wish di sini artinya berharap, berdoa. Laki-laki itu menjadi real. Real itu menjadi nyata, menjadi hidup ya. A fairy heard these words ya. A fairy, di sini ada kata fairy. Fairy itu artinya adalah peri ya. Jadi kalau di luar negeri itu menggunakan kata peri, bukan jin ya. A fairy ya, seorang ya. Ada peri, heard, mendengar, his word ya, kata-katanya, and fulfill his wish, dan fulfill di sini diartikan mengabulkan his wish di sini artinya harapannya dia. She added life to the puppet. Dia kemudian menambahkan kehidupan kepada bonekanya ya. Life, kehidupan, bisa diartikan nyawa ya. You might also like to read. Kamu juga suka membaca. Robin Hood. Oh, ini jadi kalau kalian suka, kalian juga bisa membaca cerita Robin Hood ya. Oke, kita lanjut. But she wanted that if he was to be a real boy, tapi dia ini merujuk kepada fairy-nya ya, karena she di sini perempuan. Tapi dia ingin bahwa if he was to be a real boy, jika dia itu adalah anak laki-laki yang nyata, he must always be a good boy. Dia haruslah selalu menjadi laki-laki yang baik. Oh, berarti intinya seperti ini. Jika dia ingin menjadi benar-benar manusia, dia harus berkelakuan baik. Geppetto loved him dearly ya. Geppetto mencintai dia. Dear, di sini ada kata dear. Dear itu artinya juga sayang ya. Dengan sepenuh sayang. But Pinocchio was quite naughty. Tapi Pinocchio itu sedikit naughty. Naughty itu nakal. And rarely spoke the truth. Dan jarang-jarang dia spoken. Nah, artinya berbicara. Berbicara true artinya benar. Oh, jadi di sini Pinocchio itu sering berbicara bohong. As soon as he lied, sesegera dia berbohong, his wooden nose, hidungnya yang dari kayu, would grow long, akan tumbuh panjang. He always promised, dia selalu berjanji, to be a good boy, menjadi laki-laki yang baik, from the next time, di lain waktu. But he soon forgot his word. Tapi segera dia
forgot, melupakan kata-katanya, ya. And left, dan meninggalkan school, sekolahan, with his friend, dengan teman-temannya, to join a circus, untuk bergabung di sirkus. Jadi kali ini si Pinocchio itu bolos sekolah hanya untuk bergabung dengan sirkus. Now he began to miss Geppetto. Sekarang dia mulai miss Geppetto. Nah, di sini ada kata miss. Miss itu ada dua arti yang paling sering, yaitu yang pertama kangen, yang keduanya itu kehilangan. Jadi sekarang dia mulai kehilangan Geppetto. Lanjut. Nah, ini ada gambar Geppetto sedang melukis wajahnya Pinocchio, ya. Lanjut ke bawahnya. One day, pada suatu hari, he heard, dia mendengar, his father had been swallowed up by a huge whale, ya. Jadi dia mendengar ayahnya had been swallowed. Nah, swallow, kalau bahasa kalian itu swallow. Swallow di sini bukan sendal, ya. Tapi swallow di sini adalah menelan, ya. Jadi ayahnya menelan atau ditelan oleh huge whale, oleh ikan paus yang besar. He immediately went to find the whale. Dia kemudian segera pergi untuk menemukan whale, si paus tersebut. The whale swallowed him as well. Si paus itu juga menelan dia. Nah, dia di sini adalah Pinocchio. Inside the whale belly, di dalam belly di sini perut, di dalam perut paus, Pinocchio and Geppetto were so happy. Nah, jadi walaupun sama-sama ditelan, Pinocchio dan Geppetto sangat senang karena to see each other, bertemu satu sama lain. They made a plan. Mereka terus kemudian membuat rencana to get out, untuk keluar dari paus itu, and began tickling the whale stomach, dan kemudian mulai tickling. Nah, tickling di sini diartikan mengelitiki, ya, mengelitiki. The whale stomach, ya, perutnya si ikan paus. As soon as the whale opened his mouth, ketika si paus ini membuka mulutnya, and sneeze, dan bersin, Pinocchio and Geppetto slip out. Kemudian Pinocchio dan Geppetto slip, terpeleset, out, keluar. Nah, di sini ada kejanggalan, ya, karena yang dikelitikin itu perutnya, terus kemudian kenapa bersin, ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. They reach home safely. Kemudian mereka sampai atau mencapai rumah dengan safe, dengan selamat. The fairy was pleased with Pinocchio's bravery. Kemudian si fairy itu senang, ya. Kata please, hati-hati, karena please itu banyak diartikan senang, ya, Bu. Karena ada yang diartikan tolong. The fairy was pleased, senang dengan Pinocchio bravery. Jadi dengan keberaniannya Pinocchio, and she turned him into a real flesh and blood boy. Kemudian dia turn. Nah, kata turn itu kalau di dalam cerita atau di dalam dongeng itu artinya merubah. Nah, merubah di sini berarti seperti dengan kekuatan sihir dia merubah sesuatu. Nah, itu dikatakan turn. Dia merubahnya menjadi real flesh and blood boy. Menjadi seorang laki-laki yang flesh. Flesh itu daging. Blood, darah. Real, nyata. Oh, berarti mengubahnya menjadi seorang laki-laki dengan daging dan darah yang nyata. Karena sebelumnya si Pinocchio ini masih dalam wujud kayu, ya. From that day, dari mulai hari itu, he was a very good boy. Dia menjadi laki-laki yang sangat baik. And never miss school, dan tidak pernah miss, kehilangan sekolah. Maksudnya kehilangan sekolah adalah membolos, ya. The father and son, ayah dan anak tersebut, live happily ever after, hidup bahagia selamanya. Nah, dari cerita ini kita bisa simpulkan bahwasanya si Pinocchio ini awalnya adalah anak yang nakal dan suka berbohong, ya. Tetapi dia menyadari kesalahannya dan juga
mau merubah diri. Nah, jadi amanah dari cerita ini itu seperti itu ya. Jadi kalau kalian masih suka berbohong ya, atau nakal, ya nanti silahkan kalian merubah diri. Nah, biar tidak seperti Pinocchio. Oke, demikian dulu dari Pak Indra. Silahkan nanti kalian tunggu materi Pak Indra berikutnya, karena kedepannya Pak Indra akan memberikan materi 1 minggunya 2 kali ya, untuk menghadapi penilaian akhir semester yang terakhir ini. Oke, terima kasih. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.